Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan serta mensimulasikan pembelajaran membaca menggunakan metode SQ3R untuk siswa sekolah menengah atas. Keberhasilan anak didik dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah banyak ditentukan oleh kemampuannya dalam baca. Sebagaimana kita ketahui, sebagian besar pengetahuan disajikan dalam bentuk bahasa tulis, sehingga anak dituntut untuk melakukan aktivitas membaca guna memperoleh pengetahuan. Oleh karena itu, pembelajaran membaca mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pendidikan dan pengajaran. Salah satu jenis membaca yang harus dikuasai dan dikembangkan oleh siswa adalah membaca intensif, atau yang biasa disebut dengan membaca pemahaman. Pemahaman bacaan merupakan komponen yang sangat penting dalam kegiatan membaca, karena memahami isi bacaan merupakan esensi dari kegiatan membaca itu sendiri. Dengan demikian, apabila siswa setelah melakukan kegiatan membaca dapat memahami isi bacaan tersebut, maka kegiatan membaca tersebut dapat dikatakan berhasil. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kemampuan siswa dalam memahami isi bacaan. Salah satu di antaranya adalah metode yang digunakan kurang tepat atau kurang sesuai dengan gaya belajar siswa. Ada beberapa metode yang dapat dijadikan alternatif dalam upaya meningkatkan kemampuan baca siswa. Salah satu di antaranya yaitu metode SQ3R. Metode SQ3R ini merupakan prosedur belajar yang sistematik yang dikembangkan oleh F.P. Robinson pada tahun 1970. SQ3R ini merupakan singkatan dari atau kependekan dari Survey, Question, Read, Recite, and Review. Kependekan dari SQ3R ini merupakan langkah-langkah dalam melakukan metode SQ3R. Dimulai dari survei, membaca dengan menggunakan metode SQ3R ini menuntut pembaca untuk terlebih dahulu melakukan survei terhadap bacaan untuk dapat memperoleh pesan dari bacaan yang tadi sudah dibaca. Kemudian, pembaca diminta untuk mengajukan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan bahan bacaan tersebut. Setelah mengajukan pertanyaan, pembaca mulai membaca atau read dengan sungguh-sungguh. Kemudian, pembaca menghubungkan informasi yang telah diperoleh dengan informasi selanjutnya. Sesudah itu, pembaca diminta untuk menceritakan kembali isi rangkuman yang dianggap penting dari bacaan yang sudah dibaca dengan cara mencatat butir-butirnya atau bisa dengan hanya mengingatnya saja. Terakhir yaitu tahapan review. Pembaca diminta untuk meninjau ulang kembali dengan disertai tahapan-tahapan yang kronologis. Metode SQ3R ini merupakan metode yang tepat untuk meningkatkan kemampuan baca siswa. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak simulasi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan KM pimpin doa. Berdoa dicukupkan. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya, alhamdulillah. Baik, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Hari ini Ibu akan membahas mengenai metode membaca SQ3R. Ada yang tahu apa itu metode SQ3R dan apa saja langkah-langkah untuk melakukan metode SQ3R ini? Baiklah, Ibu akan jelaskan ya. Langkah pertama yang akan kalian lakukan adalah survei. Di sini kalian akan membaca atau mengidentifikasi keseluruhan teks yang akan Ibu berikan nanti. Langkah kedua yaitu question atau pertanyaan. Nah, setelah kalian membaca keseluruhan teks, Ibu akan meminta kalian untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan teks yang akan Ibu berikan nanti. Kalian bisa mengingat pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian susun atau kalian bisa juga menuliskannya di buku tulis. Langkah ketiga yaitu read atau membaca. Nah, di langkah ini kalian akan membaca teks secara aktif untuk mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah kalian susun. Langkah yang keempat yaitu recite atau menceritakan. Nah, di langkah ini kalian diminta untuk mengingat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian susun. Kalian juga diminta untuk membacakan dan mengulangi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Langkah yang kelima yaitu review. Di sini kita akan meninjau ulang seluruh pertanyaan dan jawaban secara singkat. Jadi bagaimana?
Ada yang belum paham? Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan melakukan praktik metode membaca SQ3R. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini ya anak-anak. Yang pertama, Ibu akan menyajikan sebuah teks berita. Kemudian, Ibu akan meminta kalian untuk membaca teks berita tersebut secara ringkas. Dan diharapkan kalian dapat mengidentifikasi keseluruhan teks tersebut. Berikut adalah teks berita yang akan Ibu sajikan. Selanjutnya, setelah kalian membaca secara ringkas teks berita tersebut, Ibu akan meminta kalian untuk menyusun beberapa pertanyaan seputar teks berita tersebut. Oh iya, kalian juga boleh menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan di buku catatan masing-masing ya. Dimulai dari sekarang. Jika sudah selesai, selanjutnya, Ibu akan meminta kepada kalian untuk membaca sekali lagi teks berita yang tadi telah Ibu sajikan. Jika sebelumnya Ibu hanya meminta kepada kalian untuk membacanya secara ringkas, kali ini Ibu akan meminta kepada kalian untuk membacanya secara aktif dan kritis. Tujuannya agar kalian dapat menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian ajukan. Dimulai dari sekarang. Jika sudah selesai, Ibu akan meminta kalian harus mengingat jawaban yang tadi telah kalian temukan ya. Selain telah kalian temukan, kalian juga harus mengingat hal-hal penting pada teks tersebut. Yang terakhir, kita akan bersama-sama mereview atau mengulang jawaban yang telah kalian temukan. Kita mulai dari nomor 1 ya. Pertanyaan yang ke-1, apa isi teks berita tersebut? Ya, tepat sekali. Teks tersebut berisi tentang banyaknya sarjana yang menganggur. Pertanyaan yang kedua, di negara manakah kejadian tersebut terjadi? Ya, tepat sekali, di negara India. Pertanyaan yang ketiga, pada tahun berapakah kejadian tersebut terjadi? Ya, tepat sekali, pada tahun 2012. Pertanyaan yang selanjutnya, siapakah yang menjadi topik utama dalam teks berita tersebut? Ya, betul. Yang menjadi topik utama dalam teks berita tersebut adalah sarjana. Pertanyaan yang terakhir, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ya, betul sekali. Hal tersebut bisa terjadi karena banyaknya sekolah-sekolah di India yang hanya menekankan kepada kualitas banyaknya siswa, bukan kualitas kelulusannya. Baiklah, sampai di sini ada pertanyaan? Jika tidak, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Ujang. Oke, tadi Pak kita belajar tentang metode SQ3R. Apa itu SQ3R? SQ3R itu kepanjangannya yaitu question, bukan Pak, survey, question, read, recite, and review. Jadi tahap-tahapannya untuk mempelajari sebuah teks. Gitu Pak, pokoknya kurang lebih. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dong buat Ujang. Baiklah, kita cukupkan saja pembelajaran kali ini. Untuk minggu depan tidak ada tugas.
karena saya tidak mau membebankan tugas kepada kalian semua. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.